Apalagi babi, Pak. Babi ini jangankan awak yang mengharamkan babi. Orang yang makan babi pun tak mau disebut babi. Pagi dimakannya babi, sore bertengkar abang dengan adik. Babinya kau, abangnya babi katanya. Padahal sama makan babi tadinya, Pak. Nah, kaum muslimin, ada dalam Al-Quran. Tidak ada kitab yang paling indah susunan tata bahasa keseimbangannya kecuali Al-Quran. Kata dunia di dalam Al-Quran ini seimbang dengan kata akhirat. Kalau tak salah sama 145 kali. Kata syaitan sama dengan jumlahnya dengan kata malaikat, sama-sama 88 kali. Kata dunia sama dengan akhirat, kata syaitan sama dengan malaikat. Pokoknya begitu sangat seimbang, sangat elok. Nah, Bapak Ibu, tapi ada ancaman. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bagi orang yang tak percaya dengan ayat-ayat kami, tidak maunya beriman, Pak. Mereka mencari dalih melawan dalil. Kata Allah, mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Kekallah mereka di dalamnya. Kewajiban pertama, beriman dengan Al-Quran yang mulia ini. Satu. Yang kedua adalah cara mendapatkan kemuliaan dari Al-Quran, yaitu membacanya. 2 kali tadi imam menyuruh membaca Iqra, Iqra, Muhammad Muhatta. Tuan imam tadi kan waktu salat Isya. Iya. Beliau ini kawan saya, Pak. Beliau ini dapat 2 kemuliaan manusia. Yang pertama nama Muhammadnya. Itu jelas. Hatta. Nah, itu pahlawan paling bersih tuh, Pak. Dapat sama beliau. Tengok muka beliau. Nggak sama dengan muka ambo tuh, Pak. Ambo agak hitam sekete. Cuman kadang-kadang jemaah menyebutnya hitam manis. Manis ini sedekah orangnya sebenarnya, Pak. Daripada hitam kolek, ya hitam manis sekedarnya saja. Awak disuruh membaca Iqra, 2 kali pula disebut di ayat yang diturunkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sekali. Khalaqal insana min 'alaq. Sekali lagi Iqra wa rabbukal akram. 2 kali di ayat ini supaya awak membaca. Rasul saja disuruh membaca, menunjukkan pentingnya ilmu. Dulu waktu kelas 1 SD, Pak, sebelum awak belajar kimia, biologi, fisika, PMP, IPS dan lain sebagainya, matematika, pelajaran pertama rasa saya membaca itulah yang diajarkan oleh ibu guru kelas 1 SD. Sebelum belajar PMP, memangnya awak belajar waktu kelas 1 langsung fisika. Anak-anak kami yang baru masuk, coba kita belajar fisika yang disebut dengan oksigen. Ibu apa aja langsung, Pak. Awak disuruh membaca dulu. Itu hebatnya agama ini, Pak. Langsung terap dalam kehidupan sehari-hari. Rupanya Al-Quran yang menyuruh membaca. Oleh guru awak disuruhlah membaca. Ditulis ini. Ya enggak, Pak? Deh ubu, deh idi, budi. Ini budi. Dokek 20 kali, Pak. Ini budi. Ya enggak, Pak? Ini ibu budi. Ini bapak budi. Bapak ibu tahu enggak siapa kakak budi? Ya betul, Wati. Wati kakak budi. Adik budi siapa nak? Ya betul, Iwan, Pak. Betul, Pak. Iwan adik budi. Kalau disebutnya Joni tadi salah tuh, Pak. Memang Iwan adik budi. Budi. Membaca. Baik itu membaca yang tertulis Qur'aniyah ataupun membaca yang tidak tertulis kauniyah, alam yang terserak ini, Pak. Menjadi guru kata orang. Kaum muslimin yang berbahagia, kalaulah membaca perkara di luar sana dapat manfaat, bagaimana mungkin seorang mukmin membaca Al-Quran tidak dapat manfaat? Ini membaca Al-Quran ini luar biasa. Kata Rasul, bacalah oleh kalian Al-Quran, Iqra'ul Quran. Karena setiap satu huruf dibalas 1 kebaikan dikalikan dengan 10 semisalnya.
Artinya satu huruf 10 kebaikan. Kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin akan tetapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Bapak ibu yang membaca Al-Quran malam ini nanti sebelum tidur, walaupun hanya salaman, hitunglah berapa hurufnya Pak. Sampai dini hari tidak selesai menghitungnya itu Pak. Itu sehalaman. Nah, sekarang ada orang membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Shadaqallahul Azim. Umpama 3 hurufnya itu Alif Lam Mim, 30 hasanahnya itu. Awak kan minta hasanah sama Allah. Hasanah itu di sinilah dia tuh Pak. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat di sinilah. Wah minta hasanah kan? Nah, inilah dia hasanah itu. 10 itu alif lam mim, 30. Nah, hitunglah nanti Pak berapa hurufnya. Kalikan 10. Apa ndak banyak pahalanya? Pak Ustadz kata apa-apaan? Saya Pak Ustadz kalau sholat jemaah insya Allah ikut, berzikir insya Allah, doa berimpak insya Allah lah Pak Ustadz. Tapi kalau baca Quran kau mohon maaf Pak Ustadz. Sejak tamat MDA dulu di kampung, tidak pernah membuka Al-Quran. Mendengarkan pahalanya, ingin lawak rasulnya dapat pahala seperti itu. Pahala ini Pak luar biasa. Pahala baca Quran. Bacalah Pak. Kata Rasul, orang yang lancar membaca Al-Quran, levelnya di dekat malaikat yang hampir kepada Allah. Tinggi Pak. Orang yang terbata-bata, tanda ada besok umatnya terbata-bata, jangan putus asa. Dia dapat 2 kali lipat pahalanya. Bagaimana enggak 2 kali lipat? Orang membaca begini Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Lancar. Apa kau ndak? Alif lam mim. Lah 2 zanya Pak. 2 kali 10 lah 20. Zali, zalah 3, li sebuah. Hitung aja lah berapa Pak. Zalika, zanya lah hampir, linya 2, kanya cie. Kali 10 berapa begitu Pak? Apa begitu yang dimaksud? Anda 10 kali pun dia menyebut za, pahalanya tetap 10. Karena yang disebut Rasul bukan bunyi, tapi huruf. Makanya elok-elok memahami agama. Yang disebut Rasul kan bukan bunyi doh Pak. Huruf. Setiap huruf, bukan setiap bunyi. Kalau setiap bunyi Pak lomaklah mendramatisasinya. Za itu diulang-ulang. Za 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 za, li 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 li, kaka kaka kaka, za 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 lika. Itulah berapa pahala. Mungkin yang paling banyak pahalanya DJ lah Pak ya. Yang tukang lagu yang tak pernah selesai itu Pak. Karena diulang-ulangnya terus Pak. Kalau lagu normal kan, mohon maaf ini contoh saja, daripada sakit hati lebih baik sakit gigi ini, biar tak mengapa. Nah, itu sebaris saja sampai. Tapi kalau sudah di tangan DJ Pak, sampai subuh tidak selesai nyanyi gitu Pak. Dari darinya udah kayak 200 kali Pak. Daripada sakit gigi, daripada sakit. Berapa pahalanya itu Bego? Jadi maksudnya gimana Pak Ustadz, kami yang tak pandai baca Quran ini? Bacalah, kata Rasul, walau terbata-bata.
pahalanya 2 kali lipat. Satu, pahalanya setiap satu huruf 10. Yang kedua, usahanya yang sungguh-sungguh, berkeringetnya Pak, zalikal kitab, sungguh-sungguhnya itu dibalik puluh 1 kali lipat, 2 kali lipat. Tidak ada alasan Pak, pahala berlipat gandakan. Mohon maaf Bapak Ibu, siapapun awak hari ini, bagaimanapun mulia status sosial, kalau sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun, yang membedakan awak cuma satu, amal ibadah. Anda ada di situ, mana pejabat, mana penjahat ledo Pak, mana Pak Camat, mana penjual tomat lah sama, mana tukang patri, mana perdana menteri, tidak peduli. Awak polah sama sesadunya Pak, kalau sudah balik sama dimandikan, dikapani, dikubur, disolatkan, dikuburkan, sama semuanya. Kalau tidak percaya cobalah tengok besok pagi kalau ada yang meninggal. Meninggal si A, meninggal si B, sama-sama dimandikan pakai gayung wear, tidak pakai shower dong. Kalau orang kayu Assalamualaikum mandinya pakai shower, kalau lah mati gayung wear, bergayung, tidak pakai shower, tidak. Sama dikapani kain putih tak berjahit, bahkan orang penjahit pun tak pernah menyentuhnya Pak. Betul tidak Pak? Sama. Mentang-mentang orang kaya, anggota dewan 7 lapis bajunya, tidak Pak, sama. Kain putih, kain kapan. Sama disolatkan 4 takbir, tidak ada mentang-mentang. Mentang-mentang Ustadz kondang 7 takbirnya. Kok biasa Ustadz kandang 5. Iku orang biasa 2 jadilah daripada ndak sama. Kendaraan sama ambulan C. Meninggal orang paling kaya, meninggal orang paling miskin. Tengok kendaraannya kalau kuburannya jauh. Ambulan C. Ndak bisa naik Fortuner ledo Pak, sial. Ambulan C, bunyinya sama Pak. Naik orang kaya, naik orang miskin, pejabat tinggi, rakyat rendah, bunyi ambulan sama. Saya lama kerja di rumah sakit, itu yang dipicik supirnya. Naik orang miskin, itu ya bunyinya. Kalau naik orang kayu golaknya belum ada Pak. Naik orang kayu belum pernah lagi Pak. Naik pejabat belum pernah, sama-sama menangis Pak. Apa yang dibawa orang tuh? Tak lebih dari yang awak bicarakan ini Pak, pahala, dan sumbernya adalah baca Quran salah satu. Pahala barulah ketahuan. Kain pelekat dibawa mandi, sehabis mandi dibawa pulang, amal ibadah dibawa mati, harta yang tinggal dibagi orang. Iya Pak, betongkar tuh anak-anak tuh Pak di depan saya. Selesai saya ceramah, berkelahi orang tuh di depan saya lantaran harta. Kejadian betul, tak mungkin saya berbohong. Dalam musoji puluh deh Pak, menyosah berceramah malam tuh Pak, berpuli-puli. La ilaha illallah. Itu baru itu Pak. Kalau masuk ke dalam kubur, suami istri, jangankan harta benda, suami istri ndak iyo Pak, sehidup semati di bawah pohon toge itu ndak iyo tuh do Pak. Itu pemanis kata Bu, jangan nih Bu percaya. Sehidup semati, nah iyo tuh do. Kalau lah mati pahala tujuannya tuh nyobo. Iyo Pak. Bapak pun begitu. Kalau seandainya istri kita meninggal Pak, awak meninggal, awak lah dulu, awak meninggal, istri yang ditinggalkan itu masih muda, umur 25 tahun, menengoklah aku Pak. Kan tahun pertama dia tidak mencari suami baru karena sayang semuda. Ndak kau menikah dopi, kata omaknya. Ndak do mak, udah tuh orangnya elok, payah mencarinya. Orangnya penyayang. Itu tahun pertama. Tahun kedua coba tanya balik, menikahlah kau lagi pi? Entah lama lah lain pula rasanya. Tapi tadi dah. Tahun ketiga coba tanya, ini kenyataan realita Pak. Menikahlah kau lagi, kau masih muda, anak kau masih kecil, butuh bimbingan.
Daripada kau kesana kemari lontang-lantung tak jelas, tak ada pendamping. Sekarang ada yang melamar kau. Dia ustadz, tinggal di Pekanbaru, sawit banyak. Bukan saya. Iko ibu kok jangan-jangan ustadznya? Enggak dong. Contoh saja. Apa kata si Upik tadi? Terserah emak je lah. Awak kalau kata emak elok, awak ikut ajonya. Tapi tadi enggak. Itu perempuan, Pak, perempuan yang katanya kesetiaannya mengalahkan akal pikirannya. Bagaimana Bu kalau kami laki-laki suami Ibu? Alah, saya jantan tahulah saya Bu. Laki-laki ini Bu, mohon maaf lah Bu, kalau dia normal paling sanggup dia itu bertahan 3 bulan 10 hari. Sesudah itu insya Allah mulailah batuk kabau di pamatang, batuk maimbau supaya datang. Coba diulang beko Pak ya, mana tahu besok berguna. Sudah itu diputarnya lah lagu lama. Apa lagu lama? Datang malaikat mencabut nyawa, wajah yang cantik tiada berguna, suami menangis sebelah mata sambil menengok calon gantinya. Iyo Pak, apa yang akan dibawa? Tak lebih daripada pahala. Al-Quran ini sumber pahala. Pak Ustadz, ambillah banyak pahala. Tunggu dulu Pak, berhenti dulu, koma sampai di situ. Awak kadang-kadang pahala ini adalah awak kaji pemasukan, ibarat tabungan. Pengeluarannya yang untuk awak bukan pemasukan Pak. Yang untuk awak ini amal ini saldo akhir. Itulah yang awak bawa pulang. Betul. Yang awak bawa pulang ni saldo akhir. Ni solat berjamaah, itu pemasukannya 27 derajat. Pengeluarannya tengok. Ada orang selesai solat berjamaah, belum sampai di rumah seluruh amal sudah hilang. Di pintulah mulai disalahnya imam. Imam awakku panjang ayat minta ampun tak joleh ujung pangkalnya hilang 10 tinggal 7 boleh. Siapa yang menyuruhnya jadi imam? Siapa boleh kalau ndak apa tu? Apa hubungannya sekampung orang tu? Tinggal 7. Tinggal 7. Memang kalau orang kampung itu memang ndak ada nang beres. Habis sesadonya, Pak. Awak melenggang rasa-rasa bawa 27 sampai di rumah 0 kata malaikat. Kau saldo ke akhir kau tengok ni. Ibu pergi ke pesta pernikahan tuh Bu, pahalanya besar. Pergi itu pahalanya besar, cuman pengeluarannya awak tak sadar. Jumpa ibu satu dengan ibu lain sama-sama pulang dari pesta. Dari mana Bu? Dari pesta orang situ. Besar pestanya. Oh, mak besarnya lagi. Tapi itulah ayam ketek-ketek. Ayam ni. Ibu nan surang tuh. Kalau kami di situ Pak, ayamnya kadang-kadang Bu, tapi pengantinnya bentuk dipasu betul. Bentuk apa? Bentuk pinang di belah kapak. Cie elok, cie ancur. Kan? Habis, Pak. Ini keluar dari sini nih Pak, kalau Bapak ingin betul-betul membawa pahala, tolong diam, no comment. Tapi payah. Ustadz tadi memang lama ceramah, tapi lasak minta ampun. Habis sesadonya Pak. Iya boleh matunya tuh. Habis pula Pak. Jadi baru awak tahu besok kata Ali bin Abi Thalib, kubur adalah tabungan pahala. Baru awak tahu berapa jumlah saldo airnya setelah masuk ke dalamnya. Kata malaikat, nih hasil dari pahala kau. Mak segikonya. Ya kau tengok tuh, gila kau menyalahkan ustadz, wah sekian. Menyalahkan imam sekian. Kata awak Robi, kalau bentuk iko Robi, laula akhartani ila ajalin qarib. Balikkan aku ke dunia supaya aku bisa kejar pahala. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Baca Quran pahala banyak. Yang kedua, baca Quran itu kata Rasulullah bisa memberikan ketenangan. Al-Quran pun memberitakan. Datang seseorang kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya ibnu Mas'ud, sudah beberapa hari ini hatiku resah gelisah. Makan tak enak, tidur tak nyenyak, apa obatnya?
Kata Ibnu Mas'ud, kunjungi olehmu 3 tempat. 1, kunjungi olehmu tempat orang baca Quran. Nah, kan langsung Pak. Kau baca baik-baik, kalau enggak kau dengarkan orang lain membacanya. Dengarkan baik-baik. Jangan bercerita, dengarkan baik-baik. Yang kedua, kau kunjungi majelis ilmu. Ah, ini majelis ilmu nih Pak, turun sakinah ini. Duduk di dalam ini Pak, turun sakinah, turun ketenangan. Yang ketiga, kau menyunyikan diri sepertiga malam yang akhir. Orang itu pun pulang. 1 baru dikerjakannya. Diambilnya Al-Quran, dibacanya baik-baik. Besoknya dia jumpai Abdullah ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, sekarang hatiku sudah tenang, jiwaku sudah lapang, pikiranku sudah damai. 1 baru dikerjakannya Pak, membaca Al-Quran. Apa kata Ibnu Mas'ud? Yang level kata sahabat Pak, di bawah hadis Rasul itu. Firman, hadis, perkataan para sahabat, petuah para ulama, petuah orang bijak, terus ke bawah. Kata Ibnu Mas'ud, bila hatimu tak tenang dengan baca Quran, itu jaminan ke Pak. Maka mintalah kepada Allah supaya hatimu diganti dengan hati yang lain. Karena hati yang tidak tenang dengan membaca Al-Quran bukan lagi hati kita namanya. Hati yang sudah dikuasai setan. Maksudnya Ibnu Mas'ud bahwa membaca Al-Quran betul-betul memberikan ketenangan. Itulah yang dialami oleh Umar ibnu Khattab. Singa padang pasir itu masuk Islam lantaran ia baca surat Toha tersebut. Bergetar badannya, mencair kemarahannya, masuk ke dalam Islam. Baca Al-Quran, datang ketenangan, bahkan muncul kesehatan. Jadi sakit-sakit seketik Pak, baca Quran, insya Allah sehat awak. Insya Allah. Buktinya dalam sejarah, sahabat berjalan, berhenti di sebuah tempat, datang orang kampung, tolong kepala suku kami sedang digigit hewan, sedang demam. Pergi kawan ini, dibacanya surat Fatihah 2 kali, alhamdulillah sehat. Dikasihlah dia 25 ekor kambing. Tak berani mereka makannya karena hasil meru'yah orang. Dibawa pulang ke Madinah. Kata sahabat ini, ya Rasul, tadi ada orang sakit, lalu saya meru'yahnya, mengobatinya. Apa yang kau baca? Kata Rasul, surat Fatihah. Surat Fatihah. Dia boiko ya Rasulullah. Kata Rasul, tinggalkan separuh, bawa separuh. Jadi meru'yah orang itu sebenarnya boleh, tapi dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, dibaca Fatihah. Saya pernah membuktikan ini Pak. Waktu kuliah dulu, ada kawan kemasukan Pak. Kemasukan, orangnya tinggi besar. Lalu dipanggil lah, coba tuh Samsurijal. Kebetulan dia itu orang pasir. Sobat orang pasir apa? Orang pasir itu banyak ilmu hitamnya. Tapi dulu tuh Pak. Kalau dulu kan iyo Pak, menuntut sebelum pulang ke Pekanbaru menuntut di kampung. Karasa dia teh talatai kambang bungo satapuang badan lasa awak merasai alamat bangkak sagadang lasuang. Itu menaikkan biso namanya tuh Pak. Bongkak biso segikum jadi segodang iko Pak, baung bui. Urik-urik daun galinggang untuk panokok buat tatawak gilokan turik kan hati orang alamat tercurat ciri awak. Dulu saya pelajari itu tuh Pak. Ilmu sihir namanya. Sekarang kawan ini kemasukan, saya ambillah air Pak. Nah ini buktinya bahwa Al-Quran ini juga bisa menyembuhkan. Tidak bohong dah Pak, baca Fatihah, baca Qul Huwallah, dah diminumkan. Alhamdulillah tuh duduk kawan Bapak. Awak dah dulu Pak bergaya nih. Sejak itulah orang nggak takut seketek Pak. Kan gitu kan, nggak takut tapi seketek bolehnya Pak. Kaum muslimin yang berbahagia, ini membaca Al-Quran memberikan ketenangan, dapat pahala. Membaca Al-Quran, yang penting kita ambil, yaitu besok akan memberikan syafaat di kampung akhirat. Ya Musa, kata Allah, kepada umat Muhammad, kuberikan dua penerang, lantaran mereka menghadapi 2 kegelapan. Musa sebagai kalamullah yang suka berdialog dengan Allah bertanya, ya Allah, apa 2 kegelapan itu yang dilandakan kepada umat Muhammad? Dijawab oleh Allah, pertama gelapnya alam kubur. Kubur itu gelap. Yang kedua gelapnya alam mahsyar.
Alam mahsyar pun gelap. Apa dua penerang itu ya Allah? Kata Allah, pertama nurul Ramadan, cahaya Ramadan. Kini kau paham. Yang kedua nurul Quran yang awak bicarakan ini. Jadi ini akan memberikan syafaat besok, pertolongan besok di kampung akhirat. Kalaupun kubur itu gelap, diterangkannya. Kalaupun hidup susah di akhirat, disenangkannya. Salah satunya membaca Al-Quran. Bahkan jumlah membaca Al-Quran menentukan derajat seseorang. Satu, membaca. Dua, yaitu memuliakan Al-Quran dengan membacanya. Mengimani, membaca. Yang ketiga adalah dengan mempelajarinya. Rasul menjelaskan dalam hadis sahih, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu, kata Rasul, orang yang belajar Al-Quran, wa anak-anak awak, dan guru yang mengajarkannya. Nah, itu semulia-mulia manusia. Mau dia menuntut ilmu Al-Quran ini mulia. Cuman kadang-kadang penghargaan manusia kepada dua golongan ini agak kurang, Pak. Kalau untuk bahasa Inggris itu Pak 250.000 sebulan. Untuk komputer 300.000. Untuk ngaji di MDA 10.000. Di mana ibu, anak ibu mengaji komputer bu? Di Jalan Sinan Pak Ustad. Berasa bulan 300.000, murahnya Pak Ustad. 300.000 murah. Oh, berapa kali seminggu? 2 kali. Murah Pak Ustaz. 2 kali 300.000 murah. Bahasa Inggris di mana Bu? Di Simpang Sinan. Berapa kali seminggu? 3 kali. Berapa? 250 Pak Ustaz sebulan. Di mana ibu, anak ibu mengaji? Di MDA Al-Ikhlas. Kalau ada MDA-nya umpamanya atau TPA. Berapa sebulan Bu? 10.000. Lain lancarnya Bu, tiap hari Bu, tiap hari Pak Ustaz, hari Ahad pun ada kuliah subuhnya. Oh. Berapa sebulan? 10.000. Lain lancar bayar sampai bulan kalun salah. Ustaz kok tahu itu yang Bu alami Pak waktu jadi guru MDA. Jangan disuruh pulang anak meminta, tidak akan balik-balik le. Ma, aku disuruh Pak Guru pulang jemput duit, katanya udah 4 bulan. Guru apa pula namanya tuh? Kalau gitu enggak usah kamu ngaji mulai besok lah. Oh ma, la ilaha illallah. Kalau disuruh berapa ikhlas, betul-betul ikhlasnya tidak membayar awak, Pak. Coba bayangkan itu. Padahal kaum muslimin yang berbahagia ini sebaik-baik manusia. Pak Ustaz, kami tidak sempat lagi membaca Al-Quran secara penuh. Ada cara lain awak yang sudah berumur nih Pak. Datang setiap undangan ceramah. Itu bagian mempelajari Al-Quran. Kan diumumkan itu. Sekali lagi. Lalu berkali-kali pengurus umumnya Bu ya. Nanti malam ada kajian. Ini hadis sahihnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, di situ dibacakan kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, mereka berusaha menjelaskan isinya. Itulah tugas ustaz. Illa nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, orang mereka dipandang oleh Allah dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa hafatsumul malaikah, ini sekarang ini penuh dengan malaikat. Cuma tengok kanan, tengok kiri enggak nampak malaikat. Malaikat makhluk gaib, Pak. Kalau seandainya ditampakkan, saya yakin bapak dan ibu tidak akan fokus menengok ustaz, sibuk nengok malaikat, terutama ibu-ibu. Karena pernah ditampakkan dulu malaikat itu di depan sahabat. Malaikat Jibril itu dibentuk seperti laki-laki yang tampan rupawan, tinggi semampai, putih bersih, harum wangi. Kalau seperti itulah malaikat sekarang, anda akan ada nengok malaikat ustaz, sibuk nengok malaikat. Oh ma, ustaz kelah bentuknya bahaya, pendek bulik. Ini penuh dengan malaikat nih, penuh dengan malaikat. Wa zakarahumullah fi man inda, nama-nama yang hadir sedang disebut-sebut oleh Allah. Jadi kewajiban awak yang ketiga mempelajarinya. Yang keempat mengamalkannya, berinsut, berangsur tentunya. Yang kelima mendakwahkannya. Kaum muslimin yang berbahagia, Al-Quran ini
adalah firman Allah yang paling lengkap. Apapun yang awak tanya, selesai semua. Masalah akidah, la tusyrik billah. Jangan engkau serikatkan Allah, baik yang besar atau kecil. Awak sekarang kadang rajin kita beriman kepada Allah nih, cuman akidah awak rusak karena tak bertanya kepada Al-Quran. Masih sukoyo awak pakai cincin. Pakai cincin boleh, boleh. Yang tak boleh, ini bercincin bolehnya Pak. Rasul pun bercincin. Yang tak boleh, kalau ada kepercayaan syirik di cincin itu tak boleh. Karena Al-Quran melarangnya. La tusyrik billah. Contohnya Pak Ustaz. Pak Ustaz kata apa? Namanya lumui sungai Dareh. Nama cincinnya tuh Pak, lumui sungai Dareh. Kalau dipakai di jari kelingking sebelah kiri, iko muncul wibawa awak, timbul karisma orang sagan semua awak. Percaya awak dengan kekuatan cincin itu syirik. Itu maksud saya. Kono nomor 2, namanya lavender umpamanya Pak. Iko kalau dipakai di jari manis tapi malam Jumat selawat Nabi 7 kali, jadi campur aduknya yang hak dengan yang batil. Iko bini sayang sama awak. Percaya awak itu rusak akidah. Bapak Ibu kalau nak sayang bini sama awak bukan dengan memperbanyak cincin. Banyakkan duit belanjonya. Yakinlah itu. Biasanya 50 cuagi 100. Beko tak kojuknya tu Pak. Biasanya 50 ada, kini kok 100. Yang 50 untuk kau. Lo udah kok. Kan iyo. Itu masalahnya akidah ini Bapak Ibu. Dulu awak sering dinodai dengan akidah, tapi orang tua awak tak bersekolah, tidak ikut belajar Al-Quran. Setiap lahir anaknya ditaruhlah di sininya bawang putih, bawang merah. Iya ndak Pak? Berpeniti di siko. Saya ditanya itu, iyo tuh Pak Ustaz, bahwa setan tuh takut sama bawang putih tunggal. Saya jawab, kalau dengan bawang putih aja setan takut, cie apoleh 1 kilo. Kalau bisa sogoni taruh di siko, lari setan tuh jauh-jauh itu. Guntiang ketek, ikut tangkap alasi. Kalau memang takut setan tuh dengan guntiang ketek, apalagi guntiang atok tuh Pak, guntiang sayang tuh. Kalau perlu guntiang rumput itu ditotakkan di situ. Ini masalah akidah masalahnya ini. Al-Quran bicara akidah kata Sabuni. Al-Quran ini Bapak Ibu bicara tentang ibadah. Bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zikir ada dalam Al-Quran. Cuma caranya dijelaskan oleh Rasul. Al-Quran berbicara tentang akhlakul karimah. Bagaimana supaya tidak sombong, tidak buruk sangka, tidak dengki, tidak ria, tidak ujub, ada di dalam Al-Quran. Bagaimana supaya rendah hati, peramah, ada di dalam Al-Quran. Akhlak. Al-Quran bicara tentang hukum, kata beliau. Al-Quran berbicara tentang kisah-kisah. Kisah manusia yang paling soleh ada dalam Al-Quran. Kisah manusia yang durhaka ada dalam Al-Quran. Kisah hewan ada di dalam Al-Quran. Surga neraka ada kisahnya di dalam Al-Quran. Lengkap. Di dalam Al-Quran ada zikir-zikir. Di dalam Al-Quran ada doa-doa. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, itu menunjukkan lengkapnya Al-Quran yang mulia ini. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, semakin awak kaji Al-Quran ini yang jelas, semakin kagum kita dibuatnya. Tinggal lagi bagaimana untuk mengamalkannya, dan kalau bisa ikut mendakwahkannya. Fazakir innama anta muzakir. Sampaikan, tugasmu cuman menyampaikan. Saya tutup dengan sebuah kisah. Ini bukan kisah sahih Pak, ini hanya kisah yang dibuat oleh manusia sebagai ibarah saja. Ada seorang suami bersama seorang istri dan 3 orang anak tinggal di sebuah desa. Ini penutupnya nih Pak. Karena keadaan ekonomi yang susah, sang suami berkata, saya akan merantau ke tempat lain untuk memperbaiki ekonomi kita. Pergilah sang suami bekerja di tempat orang. Dulu belum ada HP Pak. Yang ada dulu surat menyurat saja. Awak kan begitu dulu. Awak kan dulu kalau ingin sama seorang perempuan kan pakai surat Pak. Lipeknya 20 hompek.
Ditulis di bawah ompek kali 4 16, sempat dan sempat wajib dibalas. Nah, itu orang dulu berpantun, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Banyak dulu pantun awak. Kalau anak kini ndak ada teledo pak. Anak kini langsung aja I love you, selesai masalah. Pergilah sang suami itu merantau. Alhamdulillah ekonominya pun berubah. Lalu dia pun berkirim surat. Sampailah surat pertama itu di kampungnya. Singkat kata, entah dengan perahu dibawa, entah dengan bus, wallahu a'lam. Sampailah di keluarganya. Lalu disimpan. Surat berikut diambil, disimpan. Surat ketiga diambil, disimpan. Suatu ketika pulanglah sang suami ini. Sampai di rumah, ditengoknya istri sudah tak ada. Ini sudah lama juga perginya. Ditanya, mana ibu kalian? Ibu sudah meninggal dunia ya. Kapan? Setahun ayah meninggalkan kampung ini. Kenapa? Karena ibu sakit keras. Kenapa tidak dibawa berobat? Tidak ada uang untuk membawa berobat, kata si anak. Apakah kalian menerima suratku? Ada ya. Surat pertama ayah ada kau terima? Ada ya. Mana itu? Tuh dia. Di dalam, di atas lemari sana. Coba bawa. Dibawa. Belum pernah dibuka-buka. Pakai pita, pakai ikat. Dulu kan begitu surat. Hendak kalian buka? Kata ayahnya mulai tensi, mulai marah. Hendak do ya. Kenapa tidak kalian buka? Coba kau buka. Dibukalah oleh anak ini. Baca. Baca. Surat dari ayahmu. Sekarang ayah sudah sukses di kampung orang, suatu saat akan pulang. Jagalah kesehatan kalian baik-baik. Bila ada yang sakit, berobatlah dengan uang ini. Rupanya di dalamnya ada duit. Kenapa kalian tidak buka? Kenapa kalian tidak baca? Dan kenapa kalian tidak pahami isi surat itu? Terdiam anaknya. Dah, istri sudah meninggal. Alasan karena tidak ada uang untuk berobat. Pada duit ada. Mana kakakmu yang perempuan? Sejak dia tamat SMA dulu ya, dia berkawan dengan preman-preman, lalu dia menikah dengan si A itu. Apakah tidak diterimanya surat aku yang nomor 2, kata ayah. Ada ya, itu dia suratnya. Coba bawa, diturunnya. Hendak kalian buka? Hendak do ya. Cuman kami simpan, kami taruh di tempat yang tinggi, kapan ada debu kami bersihkan. Buka, buka. Baca, baca. Kepada anak-anakku, wabil khusus anak putriku yang tertua, bila engkau nanti tamat sekolah, maka kuliahlah. Kalaupun engkau nak menikah, menikahlah dengan orang yang baik-baik. Ini bu, kalau menikahkan anak elok-elok, yang paham dengan agama sedikit banyak, bukan harus ustadz, tapi sedikit banyaknya paham dia dengan agama. Orang yang paham dengan agama, bila dia menyayanginya, dia pandai memanjakannya. Bila dia membencinya, dia tidak akan berkeras terhadapnya. Itu di agama. Kadang ada pula mau mak awak kini, kalau menikahkan anak karajo belum ditanya di mana karajo? Di bank. Elok lah tu dapat menantu karajo di bank. 3 bulan sudah itu terbongkar rahasia, rupanya di bangunan, rupanya di banknya ketek di bank. Munannya diketek kayaknya. Ibu kok pokak di bank. Kaum muslimin yang berbahagia, ini surat yang nomor 2 kepada anak putriku. Kalau kau tidak kuliah, carilah suami yang baik. Soal biaya, ini ayah kirim. Kenapa kalian tidak buka? Abangmu yang nomor 2 mana? Ini cuma 1 anaknya tinggal di rumah lagi, anak bungsunya. Abang yang nomor 1 tuh ya juga tidak kuliah. Dia lontang-lantung ke sana kemari dengan preman-preman tersebut. Dia malas kuliah karena tak ada biaya. Kalau kalian tidak terima surat ke nomor 3, ada ya, tuh dia. Coba bawa kemari. Hendak kalian buka? Hendak do ya. Coba buka. Dibuka.
Coba baca, dibaca. Kepada anakku, bila kau tamat, kuliahlah, kau laki-laki. Ini soal biaya, sudah ayah kirim. Kenapa kalian tidak buka? Kenapa kalian tidak baca? Kenapa kalian tidak pahami? Dan kenapa kalian tidak mengamalkannya? Kaum muslimin yang berbahagia, yang seharusnya keluarga ini bisa sejahtera, akhirnya sengsara lantaran tak pandai-pandai membaca surat yang dikirim oleh ayahnya. Rasanya tidak ada surat yang paling berharga kecuali surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Jumlahnya banyak nih Pak, 114 surat di dalam Al-Quran. Tapi kalau hanya diletakkan di tempat yang tinggi saja, kalau ada debu dibersihkan, iya enggak Pak, maka tidak bermanfaat. Kalau awak buka, awak baca, pahami dan mengamalkannya, insya Allah kebahagiaan dunia akhirat pastilah kita raih. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, diikutinya, Al-Quran akan menuntunnya ke dalam surga. Tapi siapa yang menjadi Al-Quran sebagai makmum, maka Al-Quran itu akan mendorongnya ke dalam neraka. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan, kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.